Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mary Happy Erifania. Saya dari kelas 20 MIPA 7. Saya akan nomor absen 18. Saya akan presentasikan tentang KD 3.7 konsep manajemen. Apa itu konsep manajemen? Menurut beberapa ahli, konsep manajemen dibagi menjadi beberapa pendapat. Dan pendapat ini dapat disebutkan di PPT berikut. Dengan berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep manajemen merupakan seni dan ilmu perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian atas sumber daya, terutama SDA, untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu bagaimana dengan unsur-unsur di dalam manajemen? Dalam membentuk suatu organisasi atau suatu manajemen, kita harus membutuhkan unsur-unsur dalam manajemen yang mengatur seluruh kegiatan di dalam manajemen tersebut. Apa saja unsur manajemen? Unsur manajemen yang pertama adalah manusia. Karena manusia itu merupakan unsur yang terpenting dalam manajemen untuk menjalankan semua tugas-tugas dalam manajemen. Yang kedua ada uang. Yang ketiga material atau bahan. Yang keempat mesin. Yang kelima metode. Dan yang terakhir ada pasar. Di dalam manajemen, pasar sangat berguna untuk berbagai proses distribusi dan produksi. Lalu kita masuk menuju fungsi manajemen. Fungsi manajemen merupakan elemen-elemen dasar yang selalu melekat di dalam proses manajemen perusahaan dan dijadikan sebagai acuan manajer dalam melaksanakan fungsi perusahaan. Apa saja fungsi perusahaan? Yang pertama kita lihat di sini ada planning. Planning yaitu menciptakan pengawasan dalam konsep kerja manajemen. Yang kedua adalah organizing, seperti berorganisasi, yaitu proses pembagian tugas, wewenang, dan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dalam manajemen. Ini ada suatu pembagian tugas kepada setiap anggota dalam organisasi, dalam manajemen. Lalu yang ketiga ada directing, yaitu memberi penjelasan dan pembinaan kepada anggota yang terlibat. Seperti misalnya contoh ada seorang anggota baru, itu seniornya harus memberi pengarahan kepada anggota baru tersebut. Yang keempat coordinating, yaitu mengikat keseluruhan fungsi manajemen melalui fungsi perencanaan, perorganisasian, dan lain-lain. Yang kelima ada controlling, pengendalian kegiatan manajemen dalam mengawasi, menilai, dan mengendalikan aktivitas yang mencapai tujuan. Biasanya ini dilakukan oleh atasan dalam sebuah organisasi. Lalu kita ke bab selanjutnya, yaitu tingkatan manajemen. Dalam manajemen ada 3 tingkatan. Yang pertama top manajemen, yang kedua middle manajemen, dan yang ketiga adalah first line manager. Top manajemen itu biasanya yang berada di puncak, seperti pemimpinnya, seperti CEO, CFO, CEO, dan wakil presidir. Yang kedua adalah middle management. Ini biasanya yang mengawasi atas keputusan-keputusan jangka pendek seperti area manager, kabak, kadif, dan kasih, dan lain-lain. Lalu yang paling bawah adalah first line manager, yang sangat terlibat langsung kepada karyawan dan mengawasi karyawan di dalam organisasi secara langsung. Demikian penjelasan yang saya presentasikan. Terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.